Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Selamat berjumpa kembali kepada kita semua. Saat ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menaikkan pujian kita. Kita meninggikan Dia. Dia Allah yang layak kita sembah. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita sudah mendengarkan pujian dari worship team. Kita sudah bersama-sama memuji Tuhan. Saatnya kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan memerdekakan kita. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Di dalam surga, terima kasih Bapa. Kami sudah memuji Engkau, kami sudah membesarkan nama-Mu. Saatnya kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Firman-Mu lah yang membuat kehidupan kami semakin dibebaskan oleh belenggu-belenggu, oh Tuhan, ketidaktahuan kami. Tetapi kami rindu kami diisi oleh firman-Mu. Firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami akan menerima firman-Mu. Kami buka hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang pertama. Kita akan baca di ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan bagi saudara. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Puji Tuhan. Sampai di situ. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, banyak dari kita seringkali kita mengaku diri orang Kristen. Di antara kita banyak yang mengaku kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Tetapi di dalam keseharian kita, di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tinggal di dalam dosa. Ngakunya Kristen, tetapi tetap tinggal di dalam dosa. Tidak berkuasa, senantiasa selalu kalah di dalam pertarungan memenangkan diri dari hawa nafsu, melepaskan diri dari hawa nafsu, selalu di dalam peperangan itu mengalami kekalahan demi kekalahan. Selalu kalah oleh emosi dan nafsu duniawi. Tetapi dia mengaku sebagai anak Tuhan. Dia tidak sadar bahwa di dalam dirinya dia memiliki kekuatan Allah. Tidak paham atau tidak sadar akan kekuatan Allah yang ada di dalam kehidupan kita akan menyebabkan kita senantiasa kalah di dalam pertarungan demi pertarungan kehidupan kita. Saudara, saya mengerti di dalam dunia luar seringkali sebagai anak Tuhan kita digoda. Ada berbagai macam godaan, rayuan yang akan membuat kita terjerat kepada nafsu-nafsu keduniawian. Ada banyak hal yang membuat kita kemudian kita jatuh lagi pada persoalan yang sama, jatuh pada hal yang sama. Kita tidak mampu menguasai diri kita. Kita senantiasa kalah. Kita tidak mampu menguasai kehidupan kita. Padahal yang Tuhan inginkan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mengaku diri kita sebagai orang Kristen, pengikut Tuhan, pengikut Kristus, senantiasa kita sudah diberikan kekuatan untuk menang terhadap dunia ini. Yesus sudah menang terhadap dunia ini. Oleh sebab itu, kita sebagai pengikut Kristus, sudah seharusnya kita mewarisi kemenangan itu. Kita sudah diberikan kekuatan oleh Allah untuk kita menaklukkan dunia ini.
Tetapi kalau kita senantiasa selalu kalah, tidak bisa mengendalikan diri kita. Kita selalu terjebak kepada hal-hal yang sama, kepada dosa-dosa yang sama, kepada hal-hal yang tidak pernah menyebabkan kehidupan kita bertumbuh ke arah Tuhan. Kita senantiasa dijerat oleh keadaan dunia ini. Dunia ini dapat menguasai kehidupan kita. Tetapi di sini, di ayat ini, melalui ayat ini dikatakan bahwa sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Disampaikan bahwa Rasul Paulus dia memiliki keyakinan yang kokoh. Di dalam terjemahan, seluruh terjemahan bahasa Inggris dikatakan bahwa dipakai kata, aku tidak malu memberitakan Injil. Aku tidak malu memberitakan Injil. Seringkali Injil itu merupakan satu hal yang bagi dunia seringkali kita itu dilecehkan. Tetapi dunia tidak mengerti Injil. Tetapi yang sebenarnya bahwa Injil, kalau kita paham di sini bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Mungkin karena kita memiliki malu terhadap Injil. Mungkin ketika kita ingin menginjil, ingin menyampaikan kabar baik, sebab kita tahu bahwa Injil adalah kabar baik, kabar kesukaan, evangelion. Di dalam bahasa aslinya dipakai kata evangelion. Nah, Rasul Paulus dia memiliki keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Oleh sebab itu Rasul Paulus tidak malu di dalam memberitakan Injil. Mari buka Alkitab kita juga di dalam Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-38. Di situ dikatakan bahwa sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikat kudus. Nah, saudaraku, katakan bahwa Yesus sendiri yang berkata, barang siapa malu karena aku, barang siapa malu karena Yesus. Malu memiliki Yesus, malu mengakui bahwa dia adalah milik Yesus. Malu terhadap pemberitaan Injil. Itu sebabnya kita senantiasa kalah. Kita tidak pernah menganggap bahwa Injil itu merupakan satu hal yang berharga dalam kehidupan kita. Injil itu merupakan kekuatan Allah. Tidak heran kita senantiasa hidup di dalam kekalahan demi kekalahan. Kita tidak mampu menguasai hidup kita. Karena kita mungkin malu. Saudara, Yesus dia berkata bahwa barang siapa malu mengakui dirinya, aku akan malu. Tidak akan mengakui, kalau Anak Manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya. Yesus juga akan malu mengakui kita sebagai milik kepunyaannya.
kelak nanti kalau dia datang di dalam kemuliaan Bapaknya, diiringi oleh malaikat-malaikat. Artinya kalau kita ditolak oleh Yesus, artinya kita tidak mendapat bagian. Artinya kita bukan milik kepunyaan Kristus. Kita bukan menjadi warga negara kerajaan surga. Kelak kalau kita di saat-saat seperti ini, kita malu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Malu memberitakan Injil. Malu untuk menyampaikan kabar baik. Malu menceritakan Injil keselamatan kepada orang-orang terdekat kita. Kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saatnya kelak, ketika Tuhan datang, ketika Yesus datang di dalam kemuliaannya, Dia akan malu mengakui kita sebagai anak-anak. Kalau kita tidak diakui sebagai anak-anaknya, kita ini milik siapa? Sudah pasti bahwa kalau Yesus tidak mengakui kita sebagai anaknya, berarti kita adalah milik anak daripada si kuasa kegelapan. Iblis telah menjadi bapamu karena engkau tidak menuruti kehendak dari Bapa. Kalau kita senantiasa hidup, tidak pernah menang, tidak memiliki kekuatan, tidak berjalan di dalam iman kepada Tuhan, iman yang teguh, memiliki keyakinan yang teguh tentang Injil, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil sebagai kekuatan Allah itu kita malu mengakuinya. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami kekuatan itu? Kalau untuk mengakui saja kita malu. Kalau kita mengakui bahwa Injil sebagai kekuatan Allah saja itu kita malu. Bagaimana kita menghidupi? Tidak heran kita selalu kalah di dalam pertarungan kehidupan melawan hawa nafsu. Jangan pernah kita malu mengakui Yesus. Mengakui Injil itu kabar baik bahwa Yesus sudah datang. Yesus sudah berkorban, sudah mati atas kehidupanmu. Di satu hal lain kita melihat bahwa kembali lagi di Roma, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kalau kita tidak hidup di dalam Injil firman Allah yang menyelamatkan, artinya kita tidak menjadi pribadi-pribadi yang sudah diselamatkan. Mari buka di dalam Galatia pasalnya yang pertama. Galatia 1 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil,
Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bagaimana kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen senantiasa selalu kalah di dalam pertarungan kehidupan ini? Karena kita tidak hidup di dalam Injil firman Allah yang menyelamatkan. Dikatakan bahwa Paulus katakan kepada jemaat yang di Galatia, dikatakan bahwa aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Kita mudah sekali dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Kita mudah dikacaukan pikiran kita. Kita tidak memiliki satu keteguhan hati di dalam Injil. Kita tidak memiliki satu dasar yang kokoh yang dibangun di dalam Injil Kristus. Sehingga kita gampang sekali untuk diombang-ambingkan. Orang yang gampang untuk diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang berkembang, ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, yang tidak sesuai dengan Injil Kristus, yang melenceng jauh dari kebenaran Kristus. Bagaimana Rasul Paulus, dia heran, bagaimana kamu lekas berbalik, cepat sekali berbalik, cepat sekali untuk digoyahkan imannya. Cepat untuk tidak lagi percaya kepada Rasul Paulus. Gampang untuk digoyahkan karena tidak memiliki dasar yang teguh di dalam Injil Kristus. Saya katakan tadi, senantiasa hidup menurut hawa nafsu. Tidak heran dia gampang untuk diombang-ambingkan. Baru dengar firman Tuhan, sudah punya pikiran-pikiran yang lain. Gampang sekali untuk berpikir untuk hidup kembali lagi kepada dunia yang lama. Padahal baru sementara, baru habis dengar firman Tuhan, baru lihat mujizat, baru selesai menerima anugerah Tuhan, menerima mujizat, menerima kesembuhan dari Tuhan. Kemudian secepat itu kembali lagi pada kehidupan yang lama. Tidak pernah bertumbuh, tidak pernah mengalami pertumbuhan di dalam Kristus. Senantiasa jatuh lagi, mengalami proses rohani yang jatuh bangun di dalam Tuhan. Memang kita tidak sempurna, tetapi seharusnya progres kita semakin hari kita dibaharui. Perjalanan hidup kita terus ada di dalam rahmat Tuhan.
Kehidupan kita senantiasa setiap hari dibaharui di dalam Tuhan. Tidak senantiasa habis mengalami kemurahan Tuhan, kemudian jatuh lagi. Jatuh, kemudian dibangkitkan lagi, jatuh lagi. Tidak punya pendirian yang teguh, yang kokoh di dalam Tuhan. Gampang dibelokkan. Gampang untuk disesatkan. Orang-orang seperti inilah yang tidak menghargai kemurahan Tuhan di dalam kehidupannya. Senantiasa ingin tinggal di dalam kehidupan yang seenaknya sendiri. Tidak mau diatur oleh kebenaran firman Tuhan. Tidak mau dibawa kepada pengenalan yang sempurna kepada Tuhan. Jemaat di Galatia cepat sekali dikacaukan. Cepat sekali percaya. Cepat sekali mengaminkan sesuatu hal. Apa kata pendeta? Pendeta ngomong ini, amin, amin. Gampang sekali. Tetapi tidak mau benar-benar menelaah apakah ini benar-benar sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Gampang untuk dibodohi, gampang untuk digoyahkan imannya. Sehingga kita tidak pernah mengalami Injil firman Allah yang menyelamatkan hidup kita. Saudara, keselamatan itu seharusnya bersifat progresif. Keselamatan itu bersifat progresif. Tapi di dalam bersifat progresif itu kita tidak boleh kembali lagi. Tidak boleh kembali lagi sama seperti moto Pertamina, kembali dari nol ya. Gak bisa. Masa kembali dari nol lagi, dari nol lagi. Dari nol lagi. Kapan kamu bertumbuhnya? Kapan saudara bertumbuh di dalam kedewasaan iman? Kapan saudara mengalami kedewasaan penuh firman Tuhan katakan? Kalau engkau terus membiasakan hidupmu tinggal, oh yang penting Tuhan baik, Tuhan mengampuni, Tuhan mengampuni. Hati-hati saudara, hati-hati. Sebab Tuhan ada batasnya, Dia mengampuni kita. Ada saatnya, kalau kita tidak mau mengalami pembaruan yang sempurna dari Tuhan, kita akan diserahkan oleh hawa nafsu kita. Tuhan tidak lagi bertanggung jawab atas kehidupanmu. Kau sudah diserahkan kepada hawa nafsumu sendiri. Sehingga apapun yang kau akan hadapi kelak itu menjadi tanggung jawabmu sendiri. Tuhan sudah berhenti bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Karena kehidupan saudara tidak pernah mau bertumbuh. Tidak pernah mau mengikuti keinginan-keinginan Kristus. Tidak mau mengikuti keinginan-keinginan roh yang akan menuntun saudara kepada kesempurnaan demi kesempurnaan.
senantiasa hanya mau menyenangkan hatinya sendiri. Tidak mau menyenangkan Tuhan. Hanya mau dimengerti, tetapi tidak mau memengerti apa yang Tuhan inginkan. Hanya senantiasa hidup meminta berkat, 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 berkat saja dalam kehidupanmu. Engkau, rohanimu kalau tidak terbangun, hati-hati. Ada saatnya Tuhan akan menyerahkan hidupmu. Tuhan berhenti bertanggung jawab atas engkau. Menyerahkan engkau kepada hawa nafsumu sendiri. Kembali lagi di Roma tadi. Roma pasalnya yang pertama tadi. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah kekuatan Allah yang senantiasa menyelamatkan. Kata menyelamatkan di situ dipakai kata soteria. Keselamatan. Menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menyelamatkan kita yang percaya. Yang pertama-tama orang Yahudi, yaitu pada bangsa Israel, tapi juga orang Yunani. Kita akhirnya dicangkokkan. Bangsa-bangsa yang sebetulnya bukan bagian menerima bagian, tetapi akhirnya karena kedurhakaan bangsa Israel tidak mau menerima Yesus, akhirnya kita mendapat bagian. Kita mendapat bagian di dalam keselamatan itu. Kita mengalami kesempatan daripada Allah untuk mengalami. Bersyukur kita pada Tuhan. Jangan pernah engkau sia-siakan itu. Tapi bertekunlah dalam pengenalan akan Tuhan. Ayatnya yang terakhir. Di dalam Roma pasalnya yang ke-10. Ayatnya yang ke-9. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara, kalau kita percaya bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan, kita harus mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan.
Benar-benar kita mengaku. Bukan hanya di dalam hati saja. Tetapi benar-benar dari mulut kita keluar pujian. Keluar pengakuan kepada Tuhan. Pujian, pengagungan kita keluar. Kita mengakui Dia sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang telah membangkitkan kita. Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Maka kamu akan diselamatkan. Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang. Yesus, Dia adalah Tuhan. Pada hari ketiga ketika Dia mati di atas kayu salib, Dia bangkit. Allah yang membangkitkan Dia. Berdasarkan kepercayaan yang kokoh, yang teguh kepada Tuhan, inilah kita akan diselamatkan. Kita akan mengalami pembaharuan demi pembaharuan. Kita akan menerima bagian di dalam Injil yang merupakan kekuatan Allah. Karena kita benar-benar teguh di dalam Tuhan. Kita akan melihat bahwa kekuatan Allah itu akan benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. It works, bagaimana kekuatan itu akan benar-benar terjadi dalam hidupmu. Allah ada di dalam kehidupanmu. Ketika engkau benar-benar mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau mengaku artinya engkau benar-benar mau menundukkan egomu. Menundukkan dirimu sendiri kepada otoritas Dia. Dia yang adalah kepala dalam kehidupanmu. Dia adalah pemilik hidupmu. Dia adalah satu-satunya yang memiliki engkau. Dia yang berdaulat atas hidupmu. Oleh sebab itu, engkau benar-benar akan mengalami kekuatan kuasanya. Engkau adalah miliknya. Dan Allah akan benar-benar mengklaim engkau, memeteraikan engkau. Bahwa engkau adalah milik Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun. Firman Tuhan katakan, tidak ada satu kuasa pun yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Tuhan kita. Amin. Asal kita benar-benar mau mengaku Dia. Benar-benar di hati kita percaya kepada Dia. Akan mengalami kuasa Allah bekerja dalam hidup. Biar kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat dalam kehidupan engkau. Firman Tuhan ini akan menjadi rema dalam hidup. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami sudah menerima kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kalau kami sementara ini, dalam beberapa waktu ini, kami tinggal di dalam kelemahan iman kami kepada Engkau. Kami benar-benar tidak percaya, kami gampang diombang-ambingkan Tuhan. Ampuni kami, ampuni kami. Kami rindu berjalan di dalam kekuatan-Mu, mengalami Engkau dalam hidup kami, memiliki kekuatan Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat melakukan segala perkara di dalam Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, bahwa untuk kami masuk lebih dalam mengenal Engkau. Tuhan, biar kiranya Tuhan kami memiliki hati yang teguh, hati yang tidak gampang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oh Tuhan,
Di saat-saat seperti ini kami gampang untuk diombang-ambingkan. Karena kami tidak memiliki dasar. Tetapi tolonglah kami agar kami tinggal di dalam Engkau. Kami kuat di dalam Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Kami rindu, kami kuat di dalam Engkau. Biar kiranya Tuhan Kau menolong kami semua. Menolong kami, agar kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami syukurkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami. Sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, puji Tuhan, subscribe, share ke sosial media saudara, dan kalau saudara diberkati, saudara juga bagikan ini. Puji Tuhan, bunyikan loncengnya, jangan lupa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati hidupmu. Tetap setia, tetap teguh di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semua